Begitu sombongnya dia, saya khilafah, ser dan ser, kamu mau apa? Wah, saya khilafah ini, sambil ngubat ngabikin bendera HTI waktu di panggung. Aku masih ingat semua, memoriku nggak lupa semua itu, apa yang dilakukan oleh Sugi Nur. Aku tahu juga cangkeme Sugi kuwi luwih cepet daripada pikiran otaknya. Otaknya itu lebih cepat, ya. Mulutnya itu lebih cepat daripada otaknya Sugi. Nek ngomong ngawur nggak dipikir sih. Provokasi sana, provokasi sini. Ya. Ini Polri biar tahu. Ya. Ini manusia, sampah satu ini perusak generasi bangsa secara halus. Dengan menggunakan apa? Kedok keulamaannya dia. Ulama dari mana, Cok? Ngaji ning ndi, gurumu sapa? Sanad ilmumu sapa? Keturunanmu sapa? Bangsa tidak orang model kayak begitu. Ujuk-ujuk ngulama, ujuk-ujuk ngustad. Ya, ustadznya ustadz politik, ulamanya ulama politik. Uripmu mbiyen kere iki. Uripmu mbiyen kere, sugih di zaman siapa? Di zaman Jokowi kamu kaya. Sekarang ketika Jokowi menjadi presiden yang kamu hujat-hujat terus, yang mendatangkan pundi-pundi ki, tapi kue gak ngoco. Dancuk, jaran dobol iki. Glogok jaran keting aku. Bangsat. Orang kayak Sugi. Ya, wes. Kowe ngaji karo aku. Kowe kan biasanya ngaji, dipanggil ke sana kemari. Sekarang kamu tak tantang ngaji karo aku. Wes. Ngaji kitab karo aku. Saya tantang. Aku ratu ngaji. Saya al-fakhir, tapi aku wani nantang dapuramu. Murid ketemu murid, guru ketemu guru. Urusanmu urusannya karo aku. Ya. Dapuramu ketemu karo aku. Yo ngaji ya karo aku. Saya tidak suka orang-orang yang seperti itu. Ya sok ngulama tetapi menyesatkan secara halus. Ngulama supaya terlihat mulia, padahal isinya cuma caci maki, ujaran kebencian. Hanya untuk merangkul umat membenci pemerintah. Hanya merangkul umat ngajari supaya umat manusia, supaya rakyat Indonesia ini membenci negara, membenci NKRI, membenci pemerintah, membenci seorang pemimpin. Ulama opo kuwi, cap opo ulama model ngono kuwi, ulama kadal. Cap kadal model ngono kuwi. Bangsat apa tidak? Bangsat. Ya rungono kuping mugi. Ojo nganti kowe apes ketemu karo aku. Biyen aku tahu mbok framing-framing. Nomorku tahu mbok sebar-sebar ya Ki Sugi. Ya. Saya tidak pernah melaporkan kamu Ki. Tetapi kamu melaporkan saya terus Ki dari dulu. Sampai ke Polda Jatim ya, sampai ke Polda mana lagi. Ngelaporin saya banyak sekali sama pengacara-pengacara khilafahmu. Pengacara si Tompel si ini. Ya, mana pengacara-pengacaramu? Saya tanya. Orang bangsat model kamu, pengacara-pengacara orang-orang ahli hukum. Ahli hukumnya ahli hukum apa? Hukum menyesatkan kamu itu. Gak bisa melakukan apa-apa. Bangsat ya, ini misuh harus Sugi kakaannya. Ya ngaji karo aku. Aku nggak pernah yang namanya ngaji ning panggung-panggung koyok dapuramu. Ya. Ning panggung-panggung pengajianmu semuanya menyesatkan, palsu, tidak ada kajian kitab, tidak ada kajian-kajian untuk keagamaan. Pengajian-pengajianmu hanya untuk mengajak umat untuk memprovokasi. Itu dari dulu kelakuan. Gurumu siapa? Ya. Kamu hanya mengelabui umat dengan kengutatanmu, kengulamaanmu. Tetapi apa? Hanya untuk ujaran kebencian. Aku kalau seandainya 2024 jadi presiden,
kamu sudah mati secara misterius. Aku ngomong apa none? Mati kamu secara misterius. Zaman Orde Baru, bos kamu itu, cendana yang kamu jilat, saya terapkan di 2024 kalau saya jadi presiden. Mati kamu. Orang-orang kayak kamu yang provokasi, yang membahayakan untuk bangsa, untuk generasi ideologi generasi bangsa, saya bikin mati secara misterius. Dan gak pulang kamu selama-lamanya. Saya gunakan tangan-tangan sakti itu untuk apa? Untuk menghabisi orang-orang model-model kayak kamu. Sama kok. Dulu di zaman Orde Baru, di zamannya Soeharto, kenapa investor luar negeri ini nggak masuk Indonesia? Karena mencekam, menakutkan Indonesia dulu itu buat investor asing. Untuk negara-negara luar Indonesia, sangat menakutkan. Masih rentan dengan yang namanya SARA. Masih rentan dengan yang namanya politisasi agama. Masih rentan yang namanya bawa-bawa ras, suku. Maka dulu Presiden Soeharto di zaman Orde Baru, saya sudah hidup, semuanya dibikin Petrus, dibikin mati secara misterius. Kenapa? Merusak stabilitas keamanan, kepercayaan luar negeri nggak ada kepada Indonesia. Ya. Dan itu memang kadang-kadang butuh. Indonesia memerlukan yang model-model seperti itu. Buat apa? Bikin tuh orang-orang mati, manusia-manusia seperti Sugi, manusia sampah yang bikin provokasi terus. Loh, sekarang kalau Anda ini seorang polisi, kalau di sini ada beberapa kepolisian atau dari Polri, dari TNI, dari pemerintahan kalau nonton, betapa bahayanya Sugi. Pemerintah mencegah yang namanya paham radikal, tetapi Sugi setiap hari bisa memaparkan itu paham-paham radikal. Ribuan setiap hari. Ya. Jengkel nggak Pak? Pemerintah jengkel tidak? Pemerintah yang nggak pernah ngotak-ngatik haknya Sugi, tetapi pemerintah difitnah terus yang namanya Sugi atas nama apa? Atas nama yang namanya kritis, atas nama yang namanya mengkritik. Tetapi Sugi Nur ini tidak bisa membedakan antara mengkritik dan mencaci maki. Tidak bisa membedakan antara mengkritik dengan mengajak kebencian umat untuk membenci pemerintah. Lah ketika kebencian umat ini terus ditanamkan sama manusia seperti Sugi, kebencian itu muncul, makar terjadi, pemberontakan terjadi. Sama halnya seperti Timur Tengah, sama halnya seperti Suriah, sama halnya seperti Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Ya, manusia model seperti itu tuh naudzubillah min dzalik, ya, hanya berkedok ngulama, ngustad, ya. Bajingan orang seperti itu, musuhi orang seperti itu, perangi orang-orang yang seperti itu, bikin kisruh, rusak generasi anak bangsa. Kenapa? Dilihat apa? Dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang toladan. Wah, Sugi Nur itu, wah dia terkenal penceramah, dia framingnya adalah membangun musola, membangun masjid. Dia dari mana? Kedok itu semuanya. Saya tahu aliran dananya dari mana, dari bohir, dari penyokong-penyokong, donatur-donatur, orang-orang ahlul khilafah. Perangi model-model orang-orang seperti itu. Ini misuh terus aku. Ya, maka saya sampaikan ya Ki, gue diling-iling ya. Teman-teman nanti bagikan ini, bila perlu Anda komentari di channelnya Sugi Nur. Ya. Arya merosting lagi kayak dulu. Nah, mau facting sama saya. Khilafah itu agamanya apa? Khilafah bukan umat Rasulullah. Ya. Ingat teman-teman ya. Khilafah bukan umatnya Rasulullah. Khilafah bukan sunnahnya Rasulullah.
Kalau Anda tanya khilafah itu apa? Agamanya apa? Tetapi khilafah mengatasnamakan sebagai perintah Allah. Khilafah sebagai perintah Islam. Ini adalah pembodohan. Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Dan itu bukan sunnah Rasulullah. Itu bukan perintah Rasulullah. Ya. Anda jangan salah paham. Jangan mau kedoktrin oleh kelompok-kelompok radikal seperti itu. Indonesia yang lebih riskan bahaya itu adalah karena kelompok-kelompok seperti itu. Mau Indonesia dibangun sebesar apapun menjadi sebuah mercusuar dunia, ketika paham-paham itu tuh terus menggradasi terus, ya, terus dijadikan doktrinisasi terus kepada umat Islam terbesar di dunia itu Indonesia, hancur, tunggulah Indonesia ini hancur. Kenapa paham-paham itu sayang? Jangan terkecoh dengan sorban. Jangan terkecoh dengan gamis. Kalau cuman gamis Anda terkecoh, Abu Jahal pun pakai gamis. Ya. Kalau cuman menggunakan sorban Anda bisa terkecoh, itu dianggap mulia dan suci, Abu Jahal pun pakai sorban sayang. Ingat ya. Saya ingatkan terus itu. Kenapa? Itu yang paling penting saya suarakan terus itu. Lawan itu manusia-manusia, kelompok-kelompok yang mengasong model-model seperti itu. Kita melawan model-model seperti itu bukan berarti kita adalah pembenci Islam. Lah matamu soleh, aku juga Islam. Aku Muslim. Sholatku ya berkiblat sama. Amalanku ya sama. Gimana? Kadrun udah muncul belum? Oke. Dan kalau kamu ketemu sama kadrun di jalan, lempar pakai batu bila perlu kepalanya sampai bocor. Orang-orang kayak begitu tuh sudah bikin kisruh terus. Kalau ketemu kadrun di jalan, uncalono botol sirai, sak moncrot-moncrote. Khilafah, ada juga buku Khofifah tuh. Kalau mau ngikutin, ikutin tuh buku Khofifah, nggak usah khilafah-khilafahan. Ya. Nek ketemu kadrun ning dalan, nek iso, nek ketemu karo Sugi dilinggis sisan cangkeme. Ada berapa orang itu kadrun yang muncul? Ada 10. Hah? Lebih. Bikin tobat. Kadrun-kadrun itu ya, tobatnya itu kalau nggak sakit ya paling dipatok. Nggak usah takut semuanya. Saya backup semua. Lawan itu kelompok-kelompok model-model seperti itu. Jangan Anda mau isu itu ditutupi sama apa? Sama Hollywood. Ya. Sama Kapolres yang kemarin orang Bogor mati karena dapat sumpahnya Habib Rizik, Habib Bahar. Jangan percaya itu orang-orang yang sudah mengambil hak Allah itu. Saya nanya sendiri. Sebentar, aku tak ini dulu orang-orang yang pansos. Nah, pansos saja. Sing nanggung siapa Gus? Saya yang nanggung. Perangi mereka, saya yang backup. Saya yang backup. Backupnya pakai apa? Pakai doa. Ya, wes, manut kok aku penak-penak. Lawan itu kelompok-kelompok seperti itu, para bajingan-bajingan itu.